Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Apa kabar? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Ya, semua anak Tuhan Yesus itu luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa pembuka. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kakak Uli. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur kepada Bapa karena Engkau masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah di pagi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan sukacita kepada mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 120 ayat 1, Jono Debataka. Sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 88 ayat 1 dengan judul lagu Bahasa Cinta. Di hukum Taurat, Titah ke-6, 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu.
Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ede Sekolah Minggu nomor 86 ayat 1. Saya ajari au Tuhanku sambil kita bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik di sekolah minggu, buka Alkitabnya. Kita mau membaca epistel untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik sudah dapat? Sudah, Kakak Mawar. Kita baca bergantian ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat aku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, baik adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku Ede Sekolah Minggu nomor 123 ayat yang pertama, Salele Horita No'o, sambil kita berdiri. Salele Horita
kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Diakones. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Buah Roh Kudus. Duduk yang baik, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Inang Diakones P. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kembali kami beribadah datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, sekalipun kami masih ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan, terimalah lagu pujian kami, terima persembahan kami, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu, supaya setiap kami anak-anak sekolah minggu menjadi bersukacita mendengarkan firman Tuhan, dan kami mengerti dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dan layakan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita. Bapak Mama atau Abang Kakak Opung yang mendampingi boleh membantu adik-adik sekolah minggu untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan pada kita di minggu hari ini dari khotbah sekolah minggu, yaitu dari Galatia 5 ayat 22. Tapi ada baiknya kita baca sampai ayatnya yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Inang bacakan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu juga di rumah boleh membacanya. Kita baca 2-3 ayat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi Inang bacakan bagi kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik semua, kalau ditanya kenal dengan buah, misalnya buah mangga, buah apel, buah anggur, semua kenal toh? Iya, pasti pokok anggur menghasilkan buah anggur, pokok mangga menghasilkan buah mangga. Banyak jenis-jenis buah. Mungkin adik-adik sekalian memiliki selera yang berbeda. Kesukaannya buah apa saja, berbeda-beda ya kan? Ada yang mungkin lebih suka makan apel, ada yang mungkin suka makan anggur, atau buah yang lainnya. Yang pastinya buah-buahan itu baik untuk kesehatan karena mengandung banyak vitamin. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh malas makan buah. Nah, di sini yang mau kita dengarkan di sini bukan tentang buah dari pohon, misalnya mangga tadi yang disebutkan. Tapi ini apa ini? Coba anak sekolah minggu. Kalau dilihat dari ayat yang kita bacakan ini, ada dari 9. Itu disebut dengan buah roh. Ya, tadi ada sebelum kita masuk khotbah itu kita nyanyikan kan? Ya, versi lainnya juga ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada juga. Tadi yang kita nyanyikan juga sebelum masuk khotbah, bagus juga. Pertama sekali mungkin diajarkan sama guru sekolah minggu sama kita. Nah, ini mengenai buah roh. Adik-adik sekolah minggu, kalau dikatakan pohon yang baik, pastinya dia menghasilkan buah. Pernah tidak melihat pohon kalau dia ditanam, dia tumbuhnya tidak baik, yang tadinya dia diharapkan menghasilkan buah, ternyata dia tidak berbuah. Apa yang kita perbuat? Ya kita kecewa kan, misalnya kita tanam pohon mangga, nggak berbuah, nggak bertumbuh dengan baik, nggak berbuah dia. Kita kecewa. Kita tanam pohon jeruk, dia nggak berbuah, kita juga kecewa. Kita tunggu-tunggu, ternyata nggak berbuah, pasti kita kecewa. Tapi kalau pohon itu tumbuh dengan baik, pasti dia menghasilkan buah yang baik. Ayo, mungkin anak-anak sekolah minggu di rumah siapa ya, atau di pekarangan siapa ada tumbuh pohon yang berbuah? Ayo, coba dulu disebutkan di rumah siapa. Mungkin ada di sekolah minggu, boleh tunjuk tangan. Ya, di rumahnya Nathan ada apa ya? Pohon mangga. Ya, di rumahnya Yohana ada pohon mangga. Yang lain juga. Apa lagi? Banyak kan? Ya, selain bunga ada pohon-pohon bahkan menghasilkan buah, kita nikmati, enak. Ya. Adik-adik sekolah minggu, di sini dikatakan tadi pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau ada pohon, dia tidak berbuah, dia tidak tumbuh dengan baik, dia tidak menghasilkan buah, kita kecewa. Nah, di sini firman Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai buah roh. Buah roh itu apa? Itu tadi yang kita bacakan itu tadi ada 9, mulai dari kasih sampai kepada penguasaan diri. Ini anak sekolah minggu harus tahu. Jadi inilah buah dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah buah dari anak-anak yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ini buahnya, ini semua kebaikan ini. Tidak ada buah dari roh itu yang jahat, tapi baik. Maka orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan menghasilkan buah roh. Tetapi orang yang tidak hidup dalam Tuhan, dia tidak akan berbuah. Buahnya itu buah duniawi. Ya, bukan itu di luar dari buah roh ini tadi. Maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Di dalam dosa itu tidak ada buah roh ini. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita,
Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak bersuka cita, tidak tahu bersyukur jadinya. Tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita hanya membenci, kita hanya mendendam, ya. Kita menjadi iri. Itu kalau tidak ada damai sejahtera itu, kasih itu. Kita tidak sabaran. Kita tidak sabar, maunya kita melawan, maunya kita menuntut saja. Tidak ada kemurahan. Kita tidak mau menolong orang lain kalau hati kita tidak bermurah, tidak murah hati. Kita pelit, hanya mengumpulkan untuk diri kita sendiri. Baru apa lagi dikatakan tadi? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kebaikan, ya, kebaikan. Kita tidak mau berbagi, tidak mau memaafkan, diri juga. Sama seperti melakukan kasih itu. Kita tidak mau berdamai dengan sesama kita. Kita tidak mau berteman dengan semua orang. Kita pilih-pilih teman, ya. Kesetiaan. Kalau teman kita susah, kita tidak mau dekat. Tapi kalau ketika dia senang, kita teman. Ketika dia susah, kita tinggalkan. Kita tidak setia bersahabat dengan dia, berteman dengan dia. Sama seperti kita mengikut Tuhan. Kalau kita senang, kita bahagia, kita berdoa. Kalau kita susah, banyak masalah, kita lupa berdoa. Itu bukan tanda orang yang setia mengikut Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Maunya melawan terus, membentak-bentak orang tua terus, tidak mau berbicara dengan lembut, berbicara sopan kepada orang tua. Nah ini. Tapi di sini buah roh mengatakan ya kita harus memiliki kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri, kalau tidak bisa menguasai diri, tidak sabaran, maka kadang karena kita benci, karena kita marah, kita melempar mainan, ya. Kita mungkin mendorong teman kita, memukul teman kita. Itu kalau tidak boleh menguasai diri, sehingga jatuh ke dalam dosa. Adik-adik kami sekolah minggu sekalian, nah karena itulah tadi dikatakan ini adalah buah dari orang yang tinggal dalam Tuhan. Berarti kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan menghasilkan buah ini. Jadi kita diibaratkan sebuah pohon, ya, yang buahnya indah seperti ini dinikmati oleh banyak orang. Ini yang diminta dari Tuhan kepada kita. Mari kita menghasilkan buah ini dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menghasilkan buah ini, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya, diibaratkan seperti ranting kita itu tadi, ya, pokoknya itu, pohonnya itu adalah Tuhan. Boleh mungkin ada di sekolah minggu baca seperti pokok anggur yang benar itu yang di Yohanes 15. Boleh dilihat di situ bagaimana pokok anggur yang benar itu. Jadi pohon itu, pokok kita itu diibaratkan itu adalah Tuhan. Jadi kita adalah rantingnya. Nah dari ranting inilah nanti yang menghasilkan buah-buah itu. Coba nanti diperhatikan pohon-pohon yang ada di rumah, ya, di pekarangan kita ada pohon mangga itu dia ada rantingnya. Dari rantingnya itu nanti ada buahnya. Di situ ada buahnya. Jadi dari mana dia mendapatkan gizi, mendapatkan vitamin sehingga rantingnya itu menghasilkan buah? Itu dari pokoknya. Maka tadi kita itu ketergantungan, kita itu tergantung kepada Tuhan supaya kita boleh menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, ranting kita ini jauh dari Tuhan, tidak mendapatkan vitamin dari pokoknya, dari Tuhan, maka kita akan terpengaruh oleh dunia ini. Kita jatuh dalam dosa. Kita tidak boleh menghasilkan buah ini. Rusaklah hidup kita. Nah karena itulah adik-adik sekolah minggu, dari mana, bagaimana caranya kita supaya tetap kita dekat kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan. Dengan rajin berdoa, rajin beribadah, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, ajaran dari guru-guru sekolah minggu. Iya, rajin melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada kebaikan itu. Maka nanti kita akan menghasilkan seperti dalam firman kita saat ini, buah roh. Karena kalau ranting itu tidak berbuah, kalau kita tidak berbuah, kita tidak akan masuk nantinya mendapat bagian dalam kerajaan surga.
kita akan dibuang, dibakar, bahkan diinjak-injak orang, diinjak dunia ini, tidak menjadi bagian dari kerajaan surga. Nah, supaya kita masuk mendapat bagian dalam kerajaan surga, tetaplah dekat kepada Tuhan. Baik kita senang, baik kita susah, tetap dekat dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti, ya, Tuhan datang, dilihatlah, oh dia menghasilkan buah yang baik, maka dia layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dia layak masuk ke dalam kerajaanku, kata Tuhan kepada kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jadilah menjadi anak-anak yang baik. Dihafalkan ini buah-buah roh ini, ya. Nanti mungkin guru sekolah minggu akan menyampaikan ini harus dihafal. Apa itu buah-buah roh? Ada 9 buah roh. Jadi ini dikatakan tadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Boleh dikatakan itu adalah sesuatu yang sempurna. Ya, pemberian Tuhan dalam hidup kita. Karena itu supaya kita boleh menghasilkannya, tetaplah dekat kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah hanya di rumah saja, jangan menjadi malas. Mari kita berdoa supaya corona ini cepat berakhir, kita boleh bersama-sama beribadah di gereja bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Baik pun hanya belajar di rumah, jangan jadi malas. Tetap lakukan apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi pembelajaran kita, apa yang ibadah kita, harus tetap kita lakukan. Jangan dibatasi oleh waktu dan keadaan. Kiranya ada di sekolah minggu sekalian boleh menghasilkan buah roh di dalam hidupnya, supaya menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, kesukaan Tuhan, dan tetap diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari Minggu ini, yang mengajarkan kepada kami tentang buah roh. Tuhan, kami tidak akan mampu menghasilkan buah itu jikalau kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Ingatkan kami Tuhan agar kami senantiasa dekat kepada Tuhan, supaya kami Tuhan mendapatkan buah itu. Kami bersuka cita di dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan menjalani kehidupan kami ini, nama-Mu selalu dipermuliakan. Bapa yang baik, jadikanlah anak-anak sekolah minggu sekalian menjadi anak-anak yang sehat, bertumbuh dalam kasih Tuhan melalui orang tua mereka sekalian. Dan mereka menjadi anak-anak yang patuh, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang sehat dan panjang umur. Tuhan berkati juga setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu, agar mereka Tuhan selalu sabar, membimbing dan mengarahkan anak-anak Tuhan ke dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di hari-hari berikut corona ini boleh cepat berlalu, sehingga kami boleh beribadah di gereja-Mu bersama dengan teman-teman kami dan guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan semangat bagi guru-guru sekolah minggu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu sekalian. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu dan menjadi orang-orang yang setia mengikut Engkau. Ampuni dosa kami dan layakan kami di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Diakonis Nababan. Inilah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari judul lagu Kerja Buat Tuhan sambil kita berdiri. Selalu manis.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani dalam kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semua. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video kreativitasnya kepada guru-guru sekolah minggu. Di sini Kakak Uli akan menyampaikan kreativitas adik-adik untuk minggu depan, di mana Horong 1 bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123 ayat yang pertama dengan judul lagu Saleleng Ho di Tanoon. Dan untuk Horong 2 bernyanyi dari judul lagu Buah Roh Kudus. Horong 3 bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88 ayat yang pertama dengan judul lagu Bahasa Cinta. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya mengirimkan videonya. Untuk Horong 1 dikirimkan ke Kakak Mawar, Horong 2 dikirimkan ke Abang Remon, dan Horong 3 dikirimkan ke Kakak Uli. Kakak guru sekolah minggu menunggu ya Dei untuk video-videonya. Bye, selamat hari.